Orang berpikir bahwa toksik itu sering malas, sering tidak melakukan pekerjaan, lalai dan sebagainya. No, dia toksik tapi kenapa bisa perform? But wait, hati-hati. Kenapa membutuhkan kecerdasan emosi? Kita selalu mengatakan bahwa Kalau ethical red flag apa sih kalau di industri training ini? ada 4 ethical red flag yang kita mesti bicarakan nih. Hari ini saya bahagia banget ketemu guru saya, Anthony Selamat Dio guru. Martin. Yes. Saya tuh belajar NLP dari kaset Anthony Dio Martin. Tahun berapa itu? Wah, it was a long time ago. It was a long time ago ya. Iya, zaman kaset gitu loh. Zaman kaset, Yes. man. Iya. So, how are you, brother? Great, antusias selalu. Antusias. Iya, sesuai dengan salamnya kan mesti salam antusias. Salam antusias. Antusias. Kalau kalian dengar Smart FM setiap hari Kamis pagi. Kamis pagi bahas Smart NLP. Masih ya? Smart emotion. Smart Emotion. Yes. Smart NLP si Hing ya. Pahing. Yes. Oke. Bagaimana kabar dunia trainer? Waduh. Dunia training dengan kondisi Prabowo yang sedang mengurangi budget? Yes. Jadi it's very challenging because karena dunia training itu kan sangat bergantung kepada dunia bisnis secara umum. Ya. Karena kan sifatnya lebih ke supporting. Jadi ketika bisnis cut akan pasti berdampak kepada dunia training juga. Tapi menurut saya ini juga kita bisa lihat sebagai is a problem Yeah. or is a challenge. It's a challenge. Ya. Artinya kalau kita melihat itu sebagai masalah memang akan terjadi cut budget dan disitulah akan terjadi pemisahan antara trainer yang berkualitas atau trainer yang ecek-ecek. Oke. Tapi Ya. udah terasa belum cut budgetnya? Udah terasa dong, karena dimulai dari dunia terutama di hospitality. Oh, Ya, jadi market itu udah yes. mulai stop. Betul, MICE. Jadi untuk meeting, untuk pertemuan-pertemuan itu kan sudah mulai cut. Jadi dampaknya ke training itu mulai terasa sebenarnya. Tapi your core itu apa sih sebetulnya? Oke, jadi core saya itu terutama kalau di Indonesia positioning kita itu adalah kecerdasan emosi, EQ. Kecerdasan emosi. Yes. Kenapa membutuhkan kecerdasan emosi? Kita selalu mengatakan bahwa karena sukses hanya sekitar 20% IQ, 80% kita butuh EQ. Itu proven gitu. Basically sebenarnya by statistik, waktu ketika Daniel Goleman menulis bukunya tahun 95, itu kan by riset. Sebenarnya tidak bisa mengatakan exactly statistik 80-20. Iya. Karena ada yang kemudian kayak seperti misalnya Robert Kiyosaki malah mengatakan angkanya bisa lebih tinggi tuh. Oh. Mungkin bukan di 80-20-nya atau 70-30 gitu atau 90-10 misalnya. Tapi bagaimana kita bisa melihat orang-orang yang punya street smart mengalahkan orang yang punya school smart. Oke. Ternyata Kiara harus mengakui setiap kali kalau di kelas saya bertanya, coba ingat kembali teman-temanmu, rekan sekolahmu, rekan kuliahmu yang dulu mereka adalah lulus dengan cum laude, where are they now? Mungkin mereka nggak jauh lebih sukses, lebih berhasil dibandingkan dengan anda sekarang ini. Gimana dengan teknologi yang sekarang nih? Ini Yes. kan kreatornya adalah orang yang mungkin book smart. Iya. Jadi kita bilang gini, kedepannya benar teknologi kayak misalnya AI dan sebagainya. Kalau kita bicara mengenai perkembangan teknologi, we need that, dan itu akan smart gitu. Tapi remember, kayak AI itu tidak mengalah. Ada 4 hal. Saya bilang 2I 2E. 2I 2E. 2I 2E. I yang pertama adalah intuisi, ya. Yang kedua adalah improvisasi, ya. Yang 2E-nya adalah emosi dan empati. Itu sebenarnya keunggulan kita sebagai manusia yang tidak akan tergantikan oleh tools teknologi pada saat ini. Kita tidak tahu ya 10-20 tahun yang akan datang itu kan perkembangan luar biasa. Tapi paling nggak kita bisa menggunakan itu sebagai kelebihan kita. Intuisi kemampuan kita untuk bisa adjust dengan cepat. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan improvisasi. Oh, situasi seperti ini misalnya contoh di dunia training lah. Betul AI bisa membantu kita nyiapin modul, mempersiapkan slide dan sebagainya. Tapi pada waktu ketika kita mengajar itu kan kita mesti tahu ini
cocok nggak kondisi pesertanya, gimana nih, masuk atau enggak, atau bagaimana kita menyesuaikan itu. Nah, terus kemudian bagaimana kita membangun emosi dan membangun dan juga yaitu empati dengan kondisi. Nah, itu 2I 2E yang menurut saya tetap menjadi bagian penting. Makanya John Naismith kan bilang di bukunya High Tech, High Touch. Dengan berkembangnya teknologi, sentuhan human touch kita juga masih lebih tinggi nih. Jadi nggak bisa 100% mengandalkan teknologi ya? Nggak bisa, tetap aja. Kalau kita, buat saya adalah itu cuma akselerator membantu kita. Penentunya tetap dari kita sih. Ya. Gimana cara membedakan trainer yang memang bagus dan penjual ludah? Jadi saya kalau di sosmed itu ketika orang mulai komentar hidup itu nggak seenak cocotnya para motivator, gue menunduk aja. Sama aja sebenarnya kalau kita mengatakan ketika dua pemimpin perang nih, satu yang pernah berperang atau satu yang cuma membaca buku strategi perang gitu. Sun Tzu ya. Sun Tzu. Bisa nggak bisa sih gitu ya. Jadi itu juga berdampak. Coach Tom tahu lah ketika mengcoach perusahaan, misalnya direktur sales yang memang udah punya pengalaman di lapangan atau dengan yang cuma sekedar hanya bermodalkan teori, beda banget. Mereka-mereka yang sudah pernah punya pengalaman di lapangan akan tahu pada waktu ketika misalnya ada situasi yang nggak pas nih, oke, apa yang harus dilakukan? Dia bisa dengan smart mikirin nih, oh ini langkah-langkah yang mesti dilakukan, dikerjakan. Because what? Because they have a background, pengalaman di lapangan. Tapi mereka-mereka yang nggak pernah punya pengalaman lapangan, apa yang terjadi? Ya kenapa nggak bisa jualan? Ayo dong, kalian termotivasi. Gitu aja nggak bisa, ayo dong. Gimana jualannya? Kamu pasti bisa, saya pasti bisa. Iya, akhirnya kemudian gak heran para netizen kita kemudian mengatakan itu sebagai toxic positivity. Dan itu yang harus diwaspadai. Makanya kita tapi ada berhati-hati toxic positivity itu di balik seorang trainer bisa dong. Kan tadi apa yang membedakan dia sudah ke kadar toksik atau masih normal? Kalau di kadar toksik itu berarti kan sudah lepas dari realita, nggak mau tahu pokoknya. Itu udah titiknya, dia udah ilusi, betul. Makanya saya bukan termasuk yang tipe suka dengan istilah berpikir positif, Coach Tom. Saya lebih suka dengan istilah berpikir antisipatif, because it's so different. Kalau berpikir positif itu nggak ada masalah, sama seperti kayak kita borong onta yang memasukkan kepala ke dalam pasir. Kan di Discovery Channel lucu tuh, burung onta itu kan burung yang katanya tingkat kemampuan IQ-nya itu setara dengan anak usia 3 tahun. Pada waktu ketika dia tidak melihat itu, dianggap nggak ada. Jadi pada waktu ketika di daerah gurun-gurun itu, padang belantara rumput itu, padahal udah ada macan di depannya, dia bukannya lari, dia membenamkan kepalanya ke dalam pasir dan berpikir kalau tidak melihat maka berarti itu nggak ada. Ya, padahal itu di depannya dengan bokong yang segede-gede, tinggal kemudian dilahap. Nah, seringkali berpikir positif itu seperti itu. Nggak ada, it's okay, semua akan baik-baik saja. Gimana oke-oke aja gitu loh. Memang kondisi seperti itu. Ya, makanya itu bahaya berpikir positif. Nah, saya lebih senang dengan berpikir antisipatif. Antisipatif itu konsepnya adalah prepare for the best, expect for the best, prepare for the worst. Jadi kita berharap untuk yang terbaik, tapi bersiap untuk yang terjelek, terburuk. Yes. Nah, kita berharap yang terbaik terjadi, bahwa ini akan baik-baik saja. Oke, jualan kita akan ini dengan langkah-langkah ini, tapi kita juga harus bersiap. Jadi bukan cuma sekedar yes you can, lu bisa, lu mampu. Oh gimana caranya gitu. Nah ini yang membedakan. Gimana membantu orang untuk bisa membedakan yang ini tuh penjual ludah, yang ini tuh sebetulnya qualified nih, kompeten nih? Very good question. Susah untuk membedakan karena produk output akhirnya mungkin sama-sama memotivasi. Tapi seorang trainer, kalau kita dilihat dari dunia trainingnya, paling gampang itu pada waktu kapan? Pada waktu ketika ditanya. Ketika seorang trainer mati kutu tuh pada waktu ketika sesi tanya jawab tuh. Sesi tanya jawab. Iya kan? Karena ketika sesi tanya jawab, pertanyaan itu bisa muncul dari segala macam cara. Apapun bisa ditanyakan.
Nah, pertanyaannya adalah is the trainer ready nggak dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Iya, Bagaimana dia menyikapi dalam situasi seperti itu? Apa yang harus dilakukan? Caranya gimana? Apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Itu kelihatan tuh. Apalagi kalau audiensnya itu sudah well trained juga ya. Yes. Dan kalau kita perhatikan sekarang ini dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu gampang, hati-hati loh. Makanya buat saya gini, Coach Tom, seorang trainer yang bagus, dia harus mengerti tentang 4 hierarki informasi sebenarnya. Is a must. Apa tuh 4 Jadi hierarki 4 hierarki informasi itu adalah pertama-tama adalah informasi. Informasi itu kan sesuatu yang tersebar begitu banyak, Google dan sebagainya, tinggal search dan semua ada di situ. Tapi dari informasi itu harus menjadi level kedua adalah data. Data dari informasi itu data-datanya apa? Nah, data-data itu bisa dipakai. Kadang bisa dipakai untuk rapat dan sebagainya. Tapi kalau data sendiri percuma. Dia harus sampai ke level ketiga adalah memberikan insight. Insight itu artinya kita dari data itu kita dapat sesuatu. Oh iya ya, sama seperti kayak Coach Tom lah, memberikan insight kepada para klien misalnya, pengusaha mereka, para pebisnis dan sebagainya. Kalian sadar nggak sih dengan data-data seperti ini harusnya sebenarnya bisnis kalian tuh sebenarnya di sini loh. Yang tiba-tiba mereka iya ya, kenapa kita nggak kepikir sampai di situ? But the next one, yang terakhir di puncak dari piramid informasi ini adalah idea. Oke. Dengan data seperti ini, ide apa yang bisa kita lakukan? Nah, a good trainer dia harus mampu bergerak di dalam 4 hierarki itu. I see. So at the end of the training, gila, gue dapat sesuatu dan gue harus melakukan seperti ini. That's a great trainer. So berarti kalau gitu sih gampang memisahkan antara great trainer dengan penjual ludah. Karena penjual ludah banyak kan copy paste. Yes. Nah itu makanya itu menjadi bagian salah satu red flag di dalam dunia training. Oh gitu ya? Ya, ada 4 red flag sebenarnya. Nanti kita bisa bahas. Oke. Nanti kita lanjut, jangan dibahas dulu. Yes. Kita ngomongin dulu mengenai your product nih, EQ. Yes. Kebantu nggak sih perusahaan dengan adanya training EQ? Yes. So since hype-nya tahun 95 sebenarnya, thanks to dunia sebenarnya World Economic Forum juga, para leaders yang sekarang ini makin aware. Dan akhirnya kemudian itu sebenarnya membantu tuh memarketingkan tentang konsep tentang kecerdasan emosional ini. Tapi kita memang mengatakan bahwa faktanya adalah ini memang menjadi sesuatu yang kebutuhan sampai sekarang ini. So when I was studied ketika tahun 90, itu kan bukunya terbit tahun 95. Waktu itu saya baru saja lulus kuliah. Dan saya merasa bahwa ini menjauh banget. Kenapa? Karena itu membahasakan dunia soft skill, bahasa psikologi dalam bahasa yang sangat praktikal. That's why I like tentang kecerdasan emosional. Bukan karena saya trainer gitu, but my passion is there. Makanya ini juga menjadi seringkali saran saya kepada para trainer yang ingin memasuki dunia training. Gimana caranya? You have to passionate on something that you believe. Dan aku percaya banget tentang kecerdasan emosional ini. Kenapa? Karena pengalaman sendiri. Bagaimana sebagai lulusan dari UGM, tapi dengan ijazah lo ya. Saya kira UGM nggak keluar ijazah. Dan akhirnya lulusan terbaik, bayangkan 7 bulan gak dapat kerjaan. 7 bulan gak dapat kerjaan. At the end saya dapat kerjaan karena apa? Karena because of my network. Dan disitulah saya kemudian berpikir, gila ya lulusan terbaik gak dapat kerjaan sampai 7 bulan. Dan akhirnya kemudian betapa pentingnya network itu is not because of nilai ijazah saya, bukan karena transkrip saya, but because of karena network yang pernah saya bangun. Dan ini adalah bagaimana sebuah street smart mengalahkan school smart. School smart. Dan itu membuat saya penjara. Oh my God, selama ini I was so proud dengan nilai IP-ku sebagai lulusan terbaik itu. Ternyata itu lebih dibutuhkan dan itu yang membuat saya kemudian percaya sih bahwa oke, kamu mungkin lulus terbaik, kamu punya nilai yang bagus, tapi apakah IQ kamu bagus? Dan itu yang seringkali jadi kendala banyak di perusahaan kan, orang-orang yang secara teknikal dia bagus banget, tapi kemudian gak kemana-mana, karirnya gak kemana-mana. Kenapa? Karena bermasalah. Nah, apa yang biasanya dialami oleh perusahaan dan mereka akan lihat, ini saya butuh nih EQ training.
ketika karakteristik atau attitude karyawannya seperti apa? Oke, ya lebih banyak karena konflik, lebih banyak karena karyawan-karyawan yang seperti tadi secara teknikal kan mereka udah seleksi dong. Yeah. Ketika mereka rekrutmen, thanks to Coach Tom yang udah ngajarin gimana cara merekrut Rekrut orang-orang karyawan. yang bagus. Dapat tuh orang-orang bagus kan, Yeah. udah terseleksi. Tapi kenapa ketika masuk, kenapa bermasalah dengan yang lain? Ketika misalnya contoh para direksi menentukan ini mau dipromosikan atau enggak, 4 direksi udah sepakat, tapi satunya lagi mengatakan, kok saya masih ragu-ragu ya, kok orang ini kalau dipromosikan nanti dia akan bermasalah buat timnya, nanti kemudian dia akan jadi problem buat yang lain. Saya kok nggak harus setuju ya. Padahal kalau kita di HR itu udah meneliti pencapaian KPI-nya udah nggak ada masalah. Tapi kenapa nggak dipromosikan? Because menciptakan banyak masalah. Belum lagi kerusakan-kerusakan yang terjadi. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi dasar kenapa pembelajaran EQ kemudian masuk tuh. Karena kan EQ kan bicara mengenai 2 hal. Intra dan interpersonal. Intra bagaimana mereka mengelola mereka sendiri masing-masing. Inter bagaimana mereka berinteraksi satu dengan yang lain. Oke. Dan itulah case-case yang akhirnya kemudian membuat mereka kayaknya kita butuh nih lebih cerdas emosi untuk organisasi ini. So, kalau let's say misalnya ada sebuah perusahaan, ada punya leader, lalu kemudian dianggapnya toxic. Yes. Apa sih definisi toxic leader? Gini, yang saya menulis 2 buku, satu toxic employee, satu toxic Toxic leader ya? Exactly. Jadi betul-betul berbulan-bulan, boleh bertahun-tahun saya mendalami tentang perilaku ini. Jadi ini sebenarnya toxic. Berbeda dengan keyakinan orang yang keliru. Orang berpikir bahwa toksik itu sering malas, sering tidak melakukan pekerjaan, lalai dan sebagainya. No. In fact, orang toksik itu bisa saja karyawan terbaik di organisasi. But mentalnya merusak, meracun. Makanya disebut dengan beracun. Kenapa? Karena pengaruhnya itu buruk untuk organisasi. Dan remember, menurut teori emosi negatif minimal punya 8 kali kekuatan dari emosi positif. Jadi daya merusak emosi negatif itu lebih besar. Makanya kenapa, sama seperti kayak Coach Tom sering kali ngalami ketika meng-coach perusahaan-perusahaan yang bermasalah. Yeah. Kerusakan yang ditimbulkan oleh emosi yang negatif itu besar sekali. Jauh lebih besar dari emosi positif. Jadi sering kali saya bilang, at least untuk satu emosi negatif, kita butuh 8 kali emosi positif untuk bisa menutupi itu. Jadi ketika toxic leader atau toxic employee hadir dalam organisasi, daya merusaknya itu luar biasa karena dia punya influence. Dia menciptakan sebuah pattern dan harus dibedakan loh ya. Karena banyak orang juga seringkali membela dirinya dengan mengatakan, loh saya bukan toxic loh ya, saya mencoba untuk bersikap kritis. Oke, saya bilang beda dengan kritis dengan toxic adalah kritis, kamu menyikapi secara berbeda, melihat dari sisi yang berbeda, cenderung negatif, tapi kamu memberikan solusi. The toxic cenderung komplain, 3C kan, condemn, complain, criticize. Dan itu yang kemudian menjadi daya rusak dari orang-orang toxic ini. Kenapa posisi toxic itu justru malah banyak dipromosikan? Karena gini, kadang-kadang gini, di banyak organisasi sama seperti efek di supermarket, seorang ibu ketika anaknya komplain atau anaknya mulai teriak histeris lah, mami saya mau coklat, mami saya mau coklat, sampai histeris, sampai satu supermarket itu ribut. What the mom did? Ya, harus dikasih lah. Ya, kasih. Dengan harapan terpaksa, apa? Dengan harapan berubah. Diam. Dengan harapan semoga ketika coklat ini dikasih kamu diam. Bukannya tambah diam, apa yang terjadi? Minta yang lain lagi. Dia belajar pattern. Jadi senjata. Berarti dengan cara seperti inilah aku bisa mendapatkan posisiku. So actually we are sending bad message ketika kita mempromosikan orang-orang seperti ini. But I believe Coach Tom pasti juga ngalami di bisnis lah, betapa orang-orang toksik seperti ini bukannya disikapi secara dengan keras ya, tapi kemudian dipromosikan. Dan itu yang melahirkan toxic leader itu. Benar. Ya. Jadi kalau dipromosikan karena merasa bahwa ini orang kritis, orang ini bisa mimpin nih, bisa menggerakkan orang. Dan tahu nggak satu hal Coach Tom, yang berita buruk dari para toxic leader ini, berita buruk untuk organisasi adalah in a few short term they perform very well. When they become a leader, Really? Coach Tom pasti ngalami kan. Kadang-kadang di toxic leader itu gila performance-nya luar biasa.
Dan itu yang kadang-kadang membuat orang silau loh. Dia toksik tapi kenapa bisa perform? But wait, hati-hati itu untuk berapa lama tuh? Karena untuk jangka panjang is declining. Nah, pada waktu ketika declining itu toxic leader udah cabut ke tempat lain. Tersisalah kehancuran itu. Betul. Tapi pada saat ketika dipromosikan pasti peningkatan luar biasa. Kenapa? Karena gayanya itu gaya bossy. Dan dia nggak mau tahu gimana caranya. Aku punya ambisi yang penting. Driving, exactly, ambisinya luar biasa. Dan itu yang membuat lonjakan yang luar biasa di performance. Ada nggak CEO yang ternyata toksik? Kan banyak kisahnya sebenarnya. Ada nggak contoh? Saya baru baca cerita tentang kisah Uber. Yes. Dan nggak usah jauh-jauh. Mari kita balik lagi ke ceritanya Steve Jobs lah. Steve Jobs itu kan 2 periode kan. Waktu ketika dia di Apple. It's a good example. The first time itu kan toksik banget dan dia benar-benar dia merusak dan dia adalah orang yang sangat impatient dengan kebodohan. Betul. Sampai-sampai pada waktu ketika dia merekrut John Scully itu, apa yang terjadi kan waktu ketika John Scully kan CEO-nya Pepsi. Waktu ketika direkrut itu si Steve Jobs kan bilang satu kalimat yang sampai sekarang kemudian menjadi legend kan. Kamu mau seumur hidup jualan air bergula, sugar water, or with me and we change the world. Dan John Scully sangat terinspirasi oleh kalimat waktu ketika Steve Jobs menarik dia. Maka dia meninggalkan Pepsi bergabung dengan Steve Jobs. Nah, problemnya adalah Steve Jobs waktu itu benar-benar kacau banget. Makanya akhirnya kemudian apa yang terjadi adalah John Scully kemudian bersama dengan direksinya, pemegang saham, dan kemudian menendang Steve Jobs keluar kan. Dan sempat melanglang kemana-mana. Dan disitulah Steve Jobs kemudian mungkin menyesali juga ya betapa banyak kerusakan. Dan waktu ketika meninggalkan, nggak ada yang membela dia. Itulah kejatuhan seorang toxic leader. Jadi waktu ketika dia turun, nggak ada yang merasa kehilangan. Hingga akhirnya kemudian, tapi thanks juga ketika Steve Jobs keluar itu, mungkin kesempatan buat dia untuk bermeditasi, kesempatan dia untuk merenung, terbangunlah Pixar dan sebagainya. Kalau enggak kita nggak bisa melihat Toy Story dan sebagainya. Nah akhirnya kemudian yang terjadi adalah kekacauan juga, karena John Scully problemnya adalah dia latar belakangnya di Pepsi, nggak ngerti tentang teknologi, jadi kekacauan. Sampai akhirnya kemudian Steve Jobs direkrut kembali untuk memimpin ulang. But remember, ketika Steve Jobs memimpin ulang adalah Steve Jobs yang sudah mengalami penyesalan. Steve Jobs yang sudah bertransformasi. Exactly, EQ-nya udah lebih baik. Sudah ikut Anthony Dio Martin, belajar EQ, habis itu mimpin baru beda ya. So waktu ketika dia meninggal terakhir itu kan ada begitu banyak meratapi because kita melihat Steve Jobs yang berbeda. Wow. Gimana caranya menjadi seorang yang cerdas secara emosi? So, ada 4 area kan sebenarnya kalau kita katakan tentang kecerdasan emosional itu. Kan pertama-tama intrapersonal ada 2. Bagaimana kita mulai menyadari, belajar untuk self-awareness. How we build self-awareness, paling gampang adalah kadang-kadang kita harus mengerti, kalaupun enggak terbuka terhadap masukan orang buat kita kan. Nah problemnya adalah ada orang yang sangat menutup diri dan anti kritik tuh. Padahal itu sebenarnya adalah feedback yang sangat bagus. Kita nggak harus terima semua feedback kan, but it's always good to know bahwa orang ketika masih peduli dia masih memberikan feedback buat kita. Nah yang kedua adalah bagaimana kita memanage tuh sehari-hari respon kita. Makanya beberapa teknik kalau di EQ itu kan diajarin, kayak misalnya teknik STAR. STAR itu kan dimulai dengan ketika ada hal yang tidak menyenangkan, lu langsung jangan merespon dong. Dimulai dengan stop dulu lah. Supaya apa, memberikan kesempatan, jangan langsung ke amigdala. Jangan langsung respon ya. Iya, korteksnya jalan dulu ya, ke korteks, stop dulu. Think lah. Kenapa ya? Apa yang pemahaman saya yang membuat saya kenapa saya merespon berpikir seperti ini? Apa yang salah dengan cara berpikir ini? Apakah asumsi saya salah? Kemudian berikutnya adalah assess. Assess itu artinya kemudian kita berpikir, saya bisa memikirkan langkah-langkah apa? Dan di EQ itu salah satu pelajaran utama yang sebenarnya di pelajaran EQ itu kan mengajarkan bahwa terhadap sebuah kejadian, terhadap sebuah peristiwa, there are so many respon yang bisa kamu berikan. Kamu gak harus maki, kamu bisa ngomong baik-baik, kamu bisa memilih banyak respon.
Tapi EQ juga mengatakan bukan berarti nggak boleh marah gitu, karena kadang-kadang bisa jadi opsi kita. Ada orang yang memang nyolotin banget gitu. Nah, kemudian assess, setelah itu baru kemudian R itu respon. So it's stop, think, assess, and respond. Dan itu adalah bagian latihan paling sederhana dari EQ itu sendiri. Nah, the other side adalah interpersonal. Interpersonal itu bicara mengenai social awareness, bagaimana kita belajar untuk berempati, bagaimana kita belajar untuk paham dengan orang lain. Nah, sekarang ini malah di EQ itu diperkenalkan tuh Coach Tom konsep tentang nunchi. Nunchi itu adalah konsep kecerdasan emosional ala Korea. Karena gini, kalau kita di timur ini, itu kan bukan cuma sekedar aku berempati dengan orang itu. Tapi selain aku berempati dengan orang itu, aku juga berempati dengan lingkungan sekitarnya, konteksnya. Misalnya contoh nggak usah jauh-jauh lah. Kadang-kadang ketika di organisasi kita harus tahu, Coach Tom pasti juga ngalami secara intuitif. Ini leader bener, dia presiden direktur. Kartu nama dia yang presiden direktur. Tapi kan presiden direktur ini kadang ada pembisiknya. Dan yang bisikin ada lagi yang bisikin kadang-kadang. So di dalam ketika misalnya contoh, kalau saya jualan, kalau saya melakukan presentasi, kadang-kadang saya akan memperhatikan betul yang di depan saya ini adalah presiden direkturnya. Tapi ketika saya presentasi, saya akan melihat dia ngelihatnya ke siapa gitu. Ke siapanya kadang-kadang saya harus meyakinkan bahwa kalau saya bisa meyakinkan yang dia melihatnya ke sana itu, saya akan bisa meyakinkan presiden ini. Dan itu adalah bagian yang disebut dengan nunchi. Euni Hong menulis buku itu, dan itu menurut saya itu bagus. Makanya ini menjadi semacam EQ untuk dunia timur. It's not only empati dengan orang di depanmu, tapi kamu juga berempati dengan lingkungan sekitarnya. Sensitif ya. Iya. Jadi bisa membaca Dia situasi. Harus kalibrasi nih. Exactly. Ini ngomong sama siapa? Exactly. Siapa yang sebetulnya pengambil keputusan? Mungkin ada yang diam-diam, ternyata tidak. Betul. Ternyata. Iya kan? Istrinya gitu istrinya. yang mempengaruhi. Padahal Betul. dia tidak punya jabatan sama sekali di perusahaan. Betul. Oke. Kan Gillette pernah ngalami. Betul. Waktu kisah Gillette, waktu ketika akhirnya kenapa penjualannya parah. Karena ternyata yang membuat keputusan datang ke supermarket untuk membeli alat cukur adalah istrinya. Survei baru sadar. Akhirnya kemudian they come up with a different, colorful dan sebagainya, baru penjualan meningkat ternyata. So you have to understand. Nah, the last part adalah social interaction. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berkomunikasi. Nah, salahnya adalah banyak orang berpikir bahwa yang namanya EQ identik dengan orang ekstrovert. Iya, benar. Coach, aku bukan orang ekstrovert, berarti EQ ku rendah. Oke lah, dia cuma 1/4, tapi yang 3/4 lainnya kan bukan ditentukan sama orang ekstrovert doang. Benar. Kalau orang-orang yang lahir atau mungkin besar di eranya Tung Desem, Anthony Dio Martin, itu pasti udah tahulah one of the top motivator adalah Anthony Dio Martin. Anak-anak Gen Z itu gimana? anak-anak Gen Z sekarang, anak muda sekarang? Yes. Very challenging, makanya bagaimana kita bisa metamorfosis. Dulu zaman kalau kita bisa menyebut banyak nama legend ya, Pak Andri Wongso, Pak Tung, even seangkatan saya ada James Gui, ada beberapa itu. But I think the challenge adalah bagaimana kita bisa bermetamorfosis untuk generasi-generasi ini, karena sebenarnya harus kita akui, harus kita sadari bahwa tetap kok sebenarnya mereka masih membutuhkan pembelajaran, mereka masih membutuhkan support sebenarnya secara mental. Makanya personally saya sendiri nggak terlalu suka disebut dengan motivator gitu loh. Karena motivator itu kesannya kamu nggak tahu itu perlu didorong-dorong kan. I need to motivate you. Tapi mungkin lebih tepat istilah kita adalah inspirator lah ya. Inspirator itu artinya sebenarnya bara apinya udah ada, terus agak padam. Nah, tugas kita adalah menyalakan bara api itu buat dia supaya dia bisa menyala gitu. That's our function gitu. Mungkin lebih tepat seperti itu. Tapi memang challenge-nya adalah bagaimana kita bisa bermetamorfosis sih. Stay relevant, stay fun, stay practical. Itu 3 hal tuh yang paling penting. Itu nggak pernah ngerasa ketinggalan nggak sih? Oh ya, kadang-kadang gini. Gila ini bahasanya kenapa kok kayaknya kagak nyambung gitu. Yes.
is happening. Makanya sangat penting before we do the training mengerti jargon mereka. Biasanya kadang-kadang kita punya survei kan, kita kirimkan kepada perusahaan itu apa sih jargon-jargon yang mereka pakai, apa sih yang sekarang hype. Dan sangat penting tuh ngikuti podcastnya Custom gitu supaya stay relevan gitu. Apa topik yang ini, seriously itu kan penting gitu buat kita jadi belajar, karena yang datang di podcastnya Custom juga beragam gitu. Benar. So we also learn, that's way we learn. Karena gini loh, jangan sampai kita sebagai trainer sih kita ngajarin orang, lu belajar dong, training dong, ikuti dong, pelatihan dong. Lah kita sendiri nggak stay relevan, kita sendiri nggak belajar, itu kan benar-benar itu bertolak belakang. Pernah nggak ngikutin trainer-trainer baru yang muda-muda? Yes. Pernah. Beberapa di antara mereka, I think they are very good. Lebih percaya diri, lebih fun, lebih gayanya. Dan aku merasa bahwa we need to be that kind of energy. Terus what do you think about their bobot dari pengetahuannya? Nah gini, makanya itu juga menjadi salah satu kekuatan yang sebenarnya kita bisa tonjolkan sih, is the experience. Benar. Karena banyak trainer muda, ini juga catatan tantangan buat para trainer muda sih sebenarnya. Betul. Karena banyak yang kemudian coach Tom pasti udah sering kali dibilangin juga, aduh coach gue tuh pingin jadi motivator dan sebagainya. Udah nggak sabaran, pingin berada di platform, pingin berada di spotlight, pingin kemudian memotivasi ratusan ribuan dan feel so good. Oh yes, it's so good, tapi problemnya adalah gini loh, if you don't have content, you'll die faster. Karena kemudian akhirnya kita nggak bisa cuma sekedar yes you can, luar biasa dengan suara, dengan ini, because they have energy. Karena lebih muda kan, lebih young, more energetic. Tapi problemnya kan nggak bisa cuma terus-menerus seperti itu. Apalagi kontennya adalah sesuatu yang dengan gampang kita bisa dapatkan di YouTube atau sesuatu yang bisa gampang di Google misalnya. Makanya kenapa kedalaman itu penting. Seringkali saya merasa bahwa itu keunggulan yang dimiliki oleh mereka-mereka yang berpengalaman. Ya saya bisa aja sama seperti kayak kan sekarang juga banyak yang mengaku sebagai coach. Banyak. Oh, dengan sertifikat dan sebagainya, bahkan coach Tom pasti kalah. Oh, bisa. Dengan sertifikat ICF level tertinggi coach. Bener. MCC. Ya. Exactly. Luar biasa. Betul. Kita PCC aja setengah mati untuk mencapai itu. Mereka udah MCC. Amazing. Dan it's very young. Karena apa? Karena ICF tidak mensyaratkan apapun untuk as long as kamu pass the exam sama hours-nya. Hours. Tapi kan persoalannya adalah with that age, pengalamanmu yang segelintir, apakah kamu bisa mengadres semua isu itu? Nah ini yang sebenarnya harus ditutupi oleh para trainer muda ini. Bukan saya mengatakan tidak bisa, tapi mereka harus aware karena toh banyak juga yang latar belakangnya without corporate experience, toh akhirnya bisa sukses juga. Ada juga ya, bisa juga ya. Betul. Apa yang dicari oleh corporate sekarang? Sekarang ini corporate ini masih in-house training tuh masih nggak sih? Masih. Dan semakin cerdas, semakin cerdas. Mereka masih tetap, kalau kita bilang tentang apa sih kebutuhan yang sekarang ini muncul, kita bilang masih kok antara soft skill dan technical skill. Technical skill karena relevan untuk industri mereka dan mereka harus training dong. Karena itu yang membuat mereka tetap up to date dengan technical skill mereka. Tapi jangan lupa, nah soft skill ini pun adalah salah satu bidang yang dibutuhkan sama mereka. Dan mereka butuh untuk memperlengkapi technical skill ini. Dan boleh dikatakan saat ini perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan global, they already spending, dan thanks to sebenarnya kebijakan BI juga sebenarnya kan. Tetap ada persentase dari perusahaan yang memang harus dikeluarkan untuk membiayai training. Dan itu yang sebenarnya mendorong dunia training ini berkembang. Jadi kalau dikatakan apakah ini industri yang berkembang, yes, ini industri yang sebenarnya, dan itu juga custom. Ini kalau saya boleh cerita, yang membuat kenapa saya termotivasi juga dengan pekerjaan di dunia training. Oke, bahwa di balik itu ada noble goal kita mau menginspirasi, kita membuat orang menjadi lebih baik, menciptakan komunitas. Tapi yang menarik waktu itu saya masih ingat, pertama-tama tahun 95 tuh. Saya bekerja di Astra. Waktu itu kita mengundang Pak Gede Prama. Dan saya masih ingat beliau baru saja meluncurkan buku Kepemimpinan Gaya Air. Dan saya panitianya juga kan. Jadi terlibatlah obrolan mengenai price dan sebagainya. Waktu itu beliau ngobrol cuma sekitar 1 jaman lewat.
bayarnya 10 juta. Gaji saya waktu itu cuma 750.000. Wow. Dan waktu saya berpikir, oh my God, saya butuh bekerja 10 bulan untuk menyamai beliau bicara cuma 1 jam. Wow. Dan saya berpikir, oh my God, this is the job that I want to do. Tergiur ya. Tergiur. Tapi buat saya adalah I respect Pak Gede Prama kan sekarang ini kemudian lebih banyak menyendiri menjadi guru di Bali lah, dan menjadi salah satu guru yang I always respect and I learn a lot from him. Ya. Dan buat saya adalah itu juga salah satu hal yang kalau kita bilang profesional dengan penghasilan yang luar biasa itu kan, selain pengacara, selain mungkin dari dunia kedokteran gitu, salah satunya adalah trainer. Iya, karena trainer really ngomong dengan harga ini nilainya bisa perhitungan per jam, per hari itu. Nilainya bisa luar biasa gitu. Yes. Bro, kalau ethical red flag apa sih kalau di industri training ini? Ada 4 ethical red flag yang kita mesti bicarakan nih. Ini menyangkut tadi yang tadi kita mau bahas. 4 ethical red flag kita itu gini. Pertama-tama adalah in this industry we don't talk bad about other trainers. Yes. Ya, jadi mungkin ini bagian dari etika yang berusaha kita jaga. Dan kita tahu bahwa masing-masing punya gaya sendiri, so we never talk back. Dan kita tidak berusaha to cut the line dari para trainer yang lain. Meskipun kita tahu mungkin gayanya, polanya berbeda, itu kan sebenarnya variasi. Ya kecuali kalau yang dilakukan itu betul-betul secara etikal itu salah, keliru dan sebagainya, we don't talk back. Ya, so ini red flag. Jadi problemnya adalah trainer-trainer muda yang kadang-kadang banyak yang nggak respect dengan etika itu. Ya, jadi dia makai dia sebagainya. Jadi kadang-kadang gini, kita mengatakan bahwa di dunia ini dengan cara memotong menggunakan ini kan kita bilang crab mentality. Kayak seperti narikin ke bawah. Tidak membuat kamu lebih tinggi karena ini industri karakter. Justru ketika kamu mengatakan hal yang buruk tentang orang lain, itu sendiri menunjukkan karaktermu. Karakter kamu. Iya, betul. Jadi ini sesuatu yang harus diperhatikan. Secondly adalah walk the talk. Jadi ini challenging banget dunia ini. Ketika kita bicara tentang selling, ketika kita bicara tentang bisnis, orang akan bertanya, how about your business? Ketika kita bicara mengenai parenting family, orang akan bertanya, how is your family? Makanya ada beberapa hal yang saya tidak berusaha untuk, kenapa? Karena saya merasa saya ini challenge banget di situ. If you're talking about your finance, then people will ask you, how about your finance? Jadi buat saya adalah make sure you talk with something that you can walk through. Karena itu akan menjadi sebuah percontohan dan orang akan menjadikan itu sebagai cara untuk judge kita. Dan itu ethical banget gitu. Jangan sampai kemudian kita mempromosikan sesuatu yang kita sendiri nggak mempraktikkan. Artinya lu suruh orang melakukan tapi lu sendiri tidak melakukan apa yang lu katakan. Exactly. Yang nomor 2. Nah, yang nomor 3 challenge-nya adalah balik lagi. Problem sekarang adalah orang jual gimmick-gimmick tuh. Marketing. Nah, itu gara-gara Coach Tom tuh ngajarin marketing. Jualannya keren banget itu. Tapi I know you don't teach that kind of things gitu loh. Tapi jualannya jadi bagus tuh. Tapi kan bukan salah Coach Tom. Jualannya kencang, sosmednya kencang. Diajarin neuromarketing. Wah, neuromarketing dan segala ini. Copywriting yang bagus. Copywritingnya udah keren banget. Tapi kan persoalannya adalah people were so ini, kemudian masuk dalam funnelnya kan, akhirnya kemudian klik buy. Dan kemudian moment of truth-nya adalah pada waktu ketika bertemu sama si trainer ini dan mendengar, ya elah kontennya seperti itu, dan ini red flag. Makanya kenapa ini kemudian bikin banyak orang itu mah jualan doang, itu mah cuman marketingnya aja yang luar biasa, tapi isinya saya nggak mendapatkan apapun di situ. Nah itu yang challenging banget. Sayang tuh ya. Ya, makanya kita bilang dan saya yakin Coach Tupan setuju juga. The more you do marketing, if you don't really taking care of your product or your service, the more and the faster you die. Karena orang ketika menikmati itu sudah masuk dalam funnel, orang akan enjoy ketika lebih baik buat saya adalah lebih baik kita
under promise, over delivery. Betul. Daripada kita itu over promise kemudian under delivery. Dan kita selalu mengatakan itu. Ya, refleks ketiga. Refleks keempat adalah yaitu copy paste tuh. Banyak trainer yang merasa, nah itu trainer challenge buat trainer muda yang sering kali saya bilang, please, you have to find your own passion. Yeah. Kalau dalam bahasa Jepang itu ada istilah namanya otaku. Otaku itu adalah ketika kita passionate on something, kita terobsesi sesuatu secara luar biasa, so kita willing untuk spend so much waktu untuk bagian itu. Sama seperti waktu ketika aku terobsesi dengan EQ lah pertama kali. No, I write books, ini buku yang ke-20. Ya. Waktu ketika saya terobsesi dengan EQ, saya ikut seminarnya, baca jurnalnya, baca bukunya. I was so obsessed. Itu otakku istilah Jepang. Nah, jangan cuma copy paste. Sekarang gampang kok, kita bisa copy paste dan kadang-kadang ada trainer yang gitu mah gampang gitu loh. Sama seperti kayak misalnya contoh, saya copy paste bahan-bahannya Coach Tom. Oh cuman gitu yang namanya untuk melakukan bisnis, bisa kita copy paste bahan-bahannya. Tapi do you have the soul, do you have the content, do you have the kedepthness, kedalaman untuk mengajarkan materi itu yang berbeda. Itu reflect. Karena once orang datang dan kemudian berinteraksi dengan kita, we fail, itu selamanya bakal diingat. Dan itu akan kemudian betul-betul menghancurkan bisnis kita sendiri. Jadi apa core skill seorang trainer yang sekarang? This is the questions that yang dilupakan ya. Yeah. Sebenarnya ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu, pertanyaan yang tidak banyak ditanyakan, tapi saya merasa bahwa ini lost out dari question in training yang harusnya kemudian digali ulang. Kembali lagi kepada pelatihan di organisasi saat ini kan banyak yang kemudian maunya cepat. Ya, pokoknya cepat, instan, gimana caranya, komunikasi kurang, gimana, udah ajarin aja trik komunikasi biar kemudian besok kemudian bisa langsung bagus. Dan apalagi dengan lahirnya sekarang generasi alpha soon akan mulai masuk ke dalam organisasi ya. Adiknya mulai lahir generasi beta tuh tahun ini mulai lahir. Iya, ya. Lahir tahun 2025 kan. Nah, problemnya adalah core utama yang udah terlupakan itu adalah pelatihan-pelatihan yang fundamental. Karena kalau saya menggambarkan framework, saya bilang dasar dari semua training itu kan sebenarnya sesuatu yang philosophical, yang fundamental, tapi kadang-kadang orang capek. Kalau kita lihat kembali kepada teorinya Stephen Covey ketika dia menulis buku Seven Habits of Highly Effective People tahun 90-an itu kan bagus, dia membedakan antara etika kepribadian dan etika karakter. Nah, etika itu kan seperti kayak gunung es. Yang di atas itu kan etika kepribadian, polesan, instan, pokoknya cepat. Orang tuh malas yang di bawah itu karena lama. Contoh, integritas. Benar. Gimana coba diajarkan? Tapi penting nggak? Penting. Tapi masalahnya adalah organisasi sekarang ini kadang-kadang mana ada waktu Pak untuk mengajarkan hal seperti itu. Padahal menurut saya itu sesuatu yang sangat mendasar untuk organisasi, nggak boleh lupa. Saya ingat dan itu selalu saya ceritakan di dalam beberapa seminar saya, bagaimana seorang Michael Jordan waktu itu setelah pensiun diminta untuk mengajarkan kepada para pebasket muda. Dan beberapa di antaranya itu ada salah satu yang selalu masukin bola itu, 3 point lempar bola itu nggak pernah masuknya itu nggak akurat. Waktu Michael Jordan datang meng-coach dia, tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia bilang stop melempar bola, fokuskan ke posisi kamu berdiri. Apa yang dia lakukan waktu itu, dia mengambil kapur, dia bilang ambil posisi kamu yang paling nyaman, yuk saya akan gambar. Pokoknya kamu loncat, balik lagi. Kamu tahu nggak permasalahanmu yang tadi? Kenapa kamu nggak konsisten? Karena kamu loncat, habis ketika kamu kembali, posisi kaki kamu dengan yang sebelumnya itu udah beda. Selama posisi ini nggak pernah pas, gimana kamu bisa punya akurasi? Dan dia buktikan. Dia bilang, sekarang kamu ambil posisi yang nyaman, dia pakai kapur digambari. Dia bilang kamu loncat, saya kasih waktu kamu setengah jam deh. Kamu cuma loncat aja deh. Loncat balik lagi, pokoknya posisi kamu kaki kamu harus balik di tempat yang sama. Kebayang gak sih? Lupakan soal lempar bola, dia bilang. Kamu fokus ke kaki. Lompat,
Awalnya kan susah dong, Yeah. loncat, balik lagi, setengah jam lumayan lah. Yeah. Akhirnya dapat akurasi. Dia bilang, oke, sekarang tambahan ya, kamu tetap harus kembali, sekarang kamu lempar bola hanya harus masuk. Awalnya bayangkan koordinasi, harus kaki, harus bola masuk, masih kacau. Tapi setelah 5 menit, 10 menit, waktu bolanya akhirnya kemudian masuk, dan akurasi kakinya dapat, terlihat perbedaannya semakin luar biasa. Dan di biografinya itu Michael Jordan kemudian bilang begini, itulah yang jadi masalah. Orang banyak fokus kepada teknik, orang pingin kelihatan heboh, slam dunk. Tapi orang lupa bahwa fundamental itu harus dibangun. Kakinya, posisi itu. Selama kamu tidak bangun fundamental kamu akan punya kesulitan dengan hal-hal yang teknik seperti itu. And I believe that in training, kadang-kadang kita lupa hal-hal fundamental. Yang kadang-kadang saya yakin kostum kadang-kadang melihat problem di organisasi ini bukan masalah teknologi atau apa, cuman hal kecil, komunikasi aja kok. Nah hal simple itu kan kadang-kadang udah lebih gampang beli teknologi daripada mengurusnya kayak gitu kan butuh waktu lama. Betul. Tapi itu hal seperti itu mesti dibangun dan organisasi harus kadang-kadang willing untuk spend waktu untuk membangun. Nah kalau coach Tom kita seringkali di bisnis itu kan ngajarin bangun core value lah, sesuatu yang mendasar lah. Nah itu hal-hal yang organisasi mesti bangun fundamental. Bener. Wow, keren banget ya. Yes. Keren banget. Di dunia training sekarang, Yes. di dunia training atau trainer kan banyak you are certifying other Sekarang ini you know people what? kan. Tahu nggak Nah, berapa jumlah ini Kemnaker ya, data nih di luar trainer olahraga loh ya, ya, pelatih olahraga itu sekarang hampir mendekati 10.000 trainer trainer. 10.000 is red ocean. yang hidup banyak nggak? Nah, Yang mati, yang ini yang hidup dan mati masuk di Depnaker loh ya. Ya. Meaning kalau Gen X, Gen Baby Boomer kan seringkali nggak mendaftar dan masuk ke dalam Benar, itu. benar. Meaning kita bisa double. Meaning Wow. berarti 20.000 lebih Wow. trainer. Wow. So for Tapi trainer who want to come in- kehidupannya masih seperti yang dikatakan nggak 10 kali gaji normal people. Hah? Nah itulah kita bisa mengkategorikan ada trainer yang survive, ada trainer yang susah tuh. Mau hidup aja susah karena nah kita balik lagi. Banyak orang berpikir, wah trainer nyaman dong, kita bisa berdiri di depan panggung, cuap-cuap, spotlight. People only think about that one. Tapi orang lupa bahwa trainer pun harus bisa jualan, marketing. Iya, Nah they fail in that way. Banyak trainer yang juga kadang nggak bisa jualan gitu. iya, Yes. benar. So as a trainer, we not only content, kita mampu untuk bisa mendeliverinya, skillnya itu, but we also taking care of the business. Dan saya merasa gini, ini penting yang buat teman-teman, terutama trainer, should understand. Dan kenapa banyak yang fail? Kenapa dari angka 20.000 lebih itu tidak banyak yang sebenarnya bisa survive? Kenapa? Because they maybe have the platform skill, but they cannot taking care of the business. Nggak ngerti bagaimana caranya. Betul. Saya mau kasih satu cerita. Yes. Jadi saya pembelajar. Jadi saya nggak pernah merasa ilmu saya itu paling hebat. Jadi I will learn from everybody. Yes. Termasuk orang-orang yang mempromosikan online course atau mempromosikan bahwa oh ini kamu Facebook Ads kamu harus begini. I will learn. Yes. Nah, dan banyak dari mereka yang mengajarkan dan itu merupakan funneling untuk jadi client agency-nya. Oke. To be honest, Yes. saya nyoba banyak Ya. yang bener-bener real jago dari problem solvingnya, kemudian kontennya bagus, Yes. funnelingnya bagus, terus bener-bener bisa melakukan. Ternyata nggak banyak. Istilahnya, saya punya tim admin level pendidikannya lulusan SMA aja. Ya. Bisa jadi menghasilkan lebih besar daripada agency dengan full scale. Wow. That's a problem dari teman-teman yang apalagi sekarang anak-anak muda Yes. nggak punya kerjaan, Ya. lalu kemudian mereka terjun, ngerti algoritma Instagram, Yeah.
tahu Sama caranya tahu, membuat konten. The only skill yang mereka tahu adalah teknologi itu. Ya. Lalu kemudian mengajarkan orang how to create online course. Hanya Oke? dengan modal itu. Ya, itu modalnya adalah ayo saya ajarin cara bikin online course. Ya. Lalu kemudian menciptakan banyak trainer yang kemudian yang cara diajarkannya adalah gampang. Cara kamu membuat online course adalah dengan AI. Ya. Jadi dengan AI kamu masuk aja ketik topik apa, suruh AI yang bikin. Habis itu kamu yang deliver. What's gonna happen adalah dia mendeliver sesuatu dari sesuatu yang cerdas, dia kelihatan cerdas. Ya. Tapi ketika orang itu diuji real life problem, Ya. ternyata nggak bisa jawab. Memang. Karena itu yang jadi problem challenging, karena ketika makanya saya bilang AI seperti itu membuat orang keren banget konten dan sebagainya, you can follow that. Tapi kan akhirnya kemudian orang kan oke, jangan cuma online dong, bagaimana kalau kita ketemu nih Ya, offline, matilah. langsung goyang itu. Yes. Langsung goyang. Exactly. So jadi jualan penting ya, trainer harus Jualan bisa penting. jualan. Banyak Dunia jualan. coaching juga sama loh. Exactly. Dunia coaching juga sama. Ya. Kita itu dulu pertama kali saya menjadi certified coach, mau ambil franchise di US. Yes. Pertanyaan yang nomor satu adalah, tahu nggak problem terbesar coach di seluruh dunia adalah bukan coaching, tapi selling. The biggest problem adalah selling. Yes. That's why banyak orang yang sudah memiliki coach certification, akhirnya dia tidak menjual jasa coachingnya, dia menjual training tentang coaching. Jadi instead of melakukan coaching ya harusnya lu harusnya tukang kayu, harusnya ya bangun rumah, ya nggak? Iya. Kayak saya nih, saya Betul. coach, kerjanya adalah meng-coach business owner, Yes. bukan ngajarin orang cara coaching. Nanti orang yang udah belajar coaching ngajarin lagi cara coaching, lah siapa kliennya? Jadi ngajarin tukang kayu bagaimana caranya? Caranya bikin jadi tukang kayu. Kamu mengajarkan tukang kayu Ya, caranya harusnya menjadi dia tukang kayu. Harusnya dia bikin Terus, furniture. Ada yang bikin furniture. siapa yang bikin furniture-nya kalau Yes. semua jadi tukang kayu? Exactly. Dan Yes. sekarang ada nggak sih yang harus kita hilangkan Ya. di dunia training ini supaya industri training itu menjadi lebih sehat? Saya kepikir dulu. Ya itu dua hal tadi yang relate dengan apa yang tadi kita omongkan. Hindari untuk mengatakan hal yang buruk tentang other people, ya. other people, dan selalu have abundance mentality. Ya. I have one stories that I always tell, dan itu mempengaruhi hidup saya secara luar biasa. Again, saya harus contribute and actually give credit untuk Pak Gede Pramah for this story. Waktu itu I was so young, masih sangat muda lah. Sekarang juga masih muda sih. So waktu itu rekaman kaset dong, pita kaset, bayangkan gitu lah, zaman-zaman gitu. Dan I was so eager, yang Coach Tom dengerin tuh. Waktu itu rekaman untuk Gramedia, dan waktu ketika saya tiba, Pak Gede Pramah udah tiba duluan, karena beliau juga rekaman. Dan sambil duduk, he's a big name already. Dan saya kemudian tahu dong, ini kan, ini nama besar nih. Pas saya duduk di situ, saya ngajak ngobrol dong. Saya bilang, Pak Gede Pramah, kenalan dan sebagainya. Dan I ask one question. Saya bilang, Pak, Bapak kebayang gak sih dengan munculnya begitu banyak trainer muda kayak saya, cie. Padahal mungkin menurut dia, lu siapa? Tapi waktu itu, gimana sih perasaan Bapak dengan munculnya banyak trainer muda? Dan ada satu kalimat yang betul-betul mengubah my life forever. Ketika beliau mengatakan, kenapa harus merasa tersaingi, Dek? Bisnis kita, dunia kita itu kan seperti kayak pasar malam. Kalau yang jualan cuma satu stand-standnya Gede Pramah, nggak seru. Yeah. Tapi ketika yang jualannya ada
Gede Prama, dan yang lainnya juga jualan termasuk punya adik, itu yang akan bikin pasar malam ini jadi ramai. Seru. Dan orang akan datang. Dan saya berpikir, oh my God, this is something. He actually changed my life hanya dengan jawaban itu. Since then, saya merasa bahwa ketika orang lain sukses berhasil, dia tidak akan memotong garis kesuksesan saya. Karena masing-masing punya garis sendiri-sendiri. Always have abundance mentality, makanya mentalitas hal yang pertama yang mesti di-cut adalah don't talk back. Karena memotong garis orang lain tidak akan membuat garismu menjadi lebih panjang gitu. Ya. Dan akal. itu yang harus kita daripada kita memotong garis orang lain supaya kelihatan lebih banyak, mendingan kita perpanjang garis kita. Ya. Belajar lebih baik. Justru buat saya adalah gini, ketika kita melihat ada trainer yang membuat kesalahan, bukan untuk digosipin gitu, bukan akhirnya kemudian kita sangat happy dengan kejatuhannya, tapi dari situ apa pelajaran yang bisa kita petik. Betul. Dan it's become a good lesson for us gitu. Jadi kalaupun kita, buat saya adalah tidak menggosipkan, tapi kemudian apa lesson learn yang bisa kita petik dari situasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itu menghindari copy paste. Jangan merasa bahwa informasi ada begitu banyak, dan dengan Google, dengan AI, there's so much informasi, dan saya selalu mengatakan sekarang ini information is cheap. Informasi itu murah. Jangan berpikir bahwa dengan informasi yang kamu miliki itu kamu so proud dengan ini. Don't. Itu murahan dan itu gratis, ada bisa mendapatkan dengan begitu banyak kok. Tapi yang makanya jangan cuma sekedar copy paste bahan orang lantas kemudian merasa bahwa saya bisa mengajarkan dengan hal itu. Yang paling penting, salah satu tren penting dalam dunia training itu kan adalah orang datang ingin dapat ide dan tips. Betul. Dan saya selalu bilang kepada para trainer, termasuk trainer di komunitas kami itu, dan selalu bilang, when you do deliver the training, at the end adalah tips, ide apa yang bisa saya berikan kepada Anda. Dan itu yang membuat kayak orang seperti Coach Tom mahal kan. It's not about the information. Saya nggak butuh informasi. Yang saya mau datang dari Coach Tom adalah what is your wisdom, Coach? What is your idea? Dan itu yang aku rasakan waktu ketika misalnya dibantu sama Coach Tom. Dan itu yang paling berharga. Resilience itu bisa di training nggak sih? Interesting. Kita bisa tahu konsepnya, tapi kita mesti ngalami. Tapi bisa nggak sih orang dibuat yang tadinya tidak resilience menjadi resilience? Orang bisa, karena kan gini, balik lagi ke konsep resilient yang sekarang diperkenalkan dengan grit kan, istilahnya kan grit gitu. Bisa dilatihkan nggak? Bisa. Orang bisa tahu konsepnya, orang bisa mengerti, tapi ya itu sama seperti kayak kita bicara mengenai berenang lah. Pertanyaannya adalah berenang bisa diajarkan nggak teorinya? Teori bisa dong. Tapi kan nggak bisa cuma sekedar baca. Betul. At the end dia harus dia mengalami harus nyelam, masuk ke dalam air dan merasakan dinginnya air itu seperti ini. Waktu ketika merasakan tekstur airnya ketika kamu ngapung itu seperti apa. Nah udah, kadang-kadang problemnya adalah ketika masuk ke dalam, lupa semua teori. Gayanya langsung gaya ini ya, gaya panik ya. Ya. AI bisa menggantikan trainer manusia? Balik lagi tetap aja nggak bisa sih. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kita tetap akan bisa kalau kita terlalu hanya mengandalkan informasi. Iya. Kalau hanya mengandalkan informasi, Ya. kalau informasi saja mungkin bisa ya. Ya, sama seperti kayak kita mengatakan sekarang ini pilih mana, GPS atau supir lokal yang ngerti daerah situ. Iya, GPS bisa membawa kamu ke sana, ke tempat tujuan. Iya. Ya, tapi kan tetap aja ketika kita punya supir lokal kan beda dong. Betul. Balik lagi, emosi, empati, Betul. ya, intuisi sama improvisasi. Iya. Trainer lokal supir lokal itu kadang bisa, ini yang penumpang saya lagi udah mulai terkantuk-kantuk, saya mesti slow down dong. Ya, biar dia bisa tidur dengan nyaman. Ini nggak bisa tidur nih. Udah deh, mendingan saya cerita. Pak, sukanya cerita apa Pak? Mau cerita yang lucu apa cerita horor? Daerah sini banyak cerita horornya dong. Beda kan? Iya. GPS nggak bisa. Ya. Dan dia tahu ini kondisi jalan di sini ini bakal jam sekian bakal macet nih. Beda deh, pindah deh. Dan ada beberapa hal. Nah, disitulah buat saya adalah trainer bisa punya kekuatan yang tak tergantikan oleh AI. Tapi kalau kita tidak bisa punya kemampuan seperti itu, dan
kita bakal tersapu oleh AI. Bro, cerita tentang this book. Oke. Ini buku terbitan Gramedia atau terbit sendiri? Terbit sendiri. Sekarang udah terbit sendiri ya? Yes. Tapi bakal ada di Gramedia juga atau belum tentu? Ini kita lebih banyak kita publish sendiri. Publish sendiri. Karena riwayat buku honestly sekarang di toko buku itu cuma sekitar 2 minggu di rak depan, habis itu masuk ke rak belakang. Habis itu di retur. Di retur ya. Jadi ini mohon maaf untuk Gramedia ini. Beberapa itu. Tapi gini, akhirnya kemudian kita menuliskan buku ini nih karena thanks to pangsa pasar kita yang membesar sekarang ngajar di luar negeri, di Singapura. Dan karena kepentingan itu akhirnya kita menerbitkan ini dalam bahasa Inggris. Oke. Dan buku ini bisa jadi you're training di Singapura juga, ngasih training Singapura sekarang. Yes. Jadi sebenarnya karena jangkauan kita di mini workshop series internasional Indonesia ini, dan yang sekarang aktif itu kan ada Malaysia, Singapura, itu yang banyak lah ya, kayak seperti pertukaran lah, butuh resource, kita mengajar di sana, kita di Indonesia, kita juga hire dari mereka, jadi pertukaran ini. Dan itu bagus juga karena kemudian jadi memperluas bangsa pasar kita juga sih. Your in-house trainer ada berapa sekarang? Sekarang, Sandy masih ya? Yes. Sandy, siapa lagi tuh? Mas Sandy, Budian, Dian itu masih? core, karena core team. Nah, kita lebih banyak kemudian kita menggunakan model yang associate. Associate kita banyak lah. Itu berpuluh-puluh, malah 100 lebih itu associate. Tapi aktif associate itu sekarang? Dalam arti come and go? Ya come and go lah ya, karena mereka juga punya kesibukan. Karena mereka kan ini ya, karyawan juga ya? Betul, mereka juga ada yang punya bisnis sendiri, sesuai dengan kapasitas kemauan mereka berbeda-beda sih. Oke. Ya. So yang full time trainer nggak banyak ya? Berarti full time trainer nggak banyak. Ya, kebanyakan ini kan profesional ya? Ya, kebanyakan profesional. Karena sebenarnya juga kalau kita perhatikan juga sekarang ini kan, kalau saya selalu bilang kan 7 training yang sampai sekarang waktu saya dapatkan waktu di ATD, acara ATD, dan sampai sekarang itu masih tetap saya ajarkan di kelas-kelas itu 7 tren itu. Tren yang pertama kan edutainment, harus makin fun, makin menarik. Yang kedua kan makin singkat waktunya, orang nggak bisa lagi panjang sampai berhari-hari. Coach pasti ngerasain, aduh coach jangan deh, bisa nggak kita butuh sehari, jangan deh coach, setengah hari aja deh. Yang setengah hari, aduh coach jangan deh, 2 jam aja deh. Makin gitu ya sekarang ya? Makin short. Informasi kita juga harus makin pack. Nah yang ketiga adalah yaitu tadi, orang bukan cari informasi, orang cari ide. Dan gimana caranya dari informasi itu harus bisa menjadi ide. Dan itu yang dibutuhkan. Dan yang keempat, nah itu kita bilang formula informasi ditambah emosi hasilnya memori. Artinya apa? Unsur emosi itu harus masuk. Nah banyak orang menyampaikan informasinya bisa tapi nggak fun, nggak menyenangkan. Itu yang akhirnya kemudian ditinggal. Makanya kita bukan trainer, itu bukan dosen, trainer itu bukan guru gitu loh. Jadi kan punya terbatas dengan kurikulum. Kalau kita itu kan bukan cuma sekedar kayak coach lah. Ketika mengajarkan di seminar, di workshop, selain informasinya dapat, orang juga dapat rasanya juga dapat tuh. Emosinya juga dapat. Makanya informasi ditambah emosi hasilnya memori. Itu rumus yang keempat. Nah yang kelima, ini juga challenging adalah orang butuh yang punya pengalaman. Dan itu yang seringkali saya sarankan kepada trainer muda yang pingin, Pak Antoni, saya pingin jadi trainer. Aku bilang, mendingan lu cari pengalaman dulu kali ya. Karena pengalaman itu akan mengisi kamu, sehingga waktu ketika kamu ngajar, kontennya dapat. Nah, yang keenam itu adalah formula tuh. Think globally, act locally, touch individually. Ya, mesti ngerti. Think globally artinya kita harus tahu isu-isu global. Act locally. Act locally itu sama seperti kayak Coach Tom menyesuaikan, customize. Touch individually. Sentuhan ke individu. Disitulah coach. Makanya kenapa masa sekarang ini adalah masa matinya motivator yang sampai massal ribuan dan sebagainya. Bener dong. Dan ada klien kami yang sampai bilang begini, Pak kami nggak pingin motivasi ya Pak. Seriously, itu direktur sampai mengucapkan kalimat seperti itu. Karena apa? Orang lebih sekarang butuh yang sifatnya lebih personal.
Ya. So think globally, act locally, touch individually. Tren ketujuh adalah high tech high touch. Makin bagaimana kita mau nggak mau harus terbiasa dengan teknologi, dan saya banyak belajar thanks to Coach Tom. Saya belajar dari Coach Tom juga sebenarnya bagaimana kita harus smart. Karena kadang-kadang to me sebagai trainer baby saya Gen X, bagaimana kita bermetamorfosis menyesuaikan menggunakan teknologi dan sebagainya itu kan challenging banget gitu. Betul. Mulai dulu saya belajar dari Coach Tom bagaimana menggunakan Facebook lah, bagaimana menggunakan YouTube dan sebagainya. Seriously, I learned a lot from dari Coach Tom. Kenapa? Itu harus dilakukan, kalau nggak kita merasa, aduh kenapa sih ya, capek banget, udah capek berdiri, tiba-tiba masih harus lagi menghabiskan waktu untuk ngurusin yang seperti itu. But we must lah. Thanks to you. Thank you. Ya, high tech high touch. Itu tren ketujuh. Wow. Yes. So dari percakapan ini, kira-kira dunia training dalam mungkin 5 tahun ke depan, what do you see? Remember, orang masih tetap perlu belajar. Yeah. Orang masih tetap perlu dapat sesuatu, dan kita harus sadar bahwa dunia sekolah dan dunia kuliah tidak mampu untuk menutupi itu. Ketika mereka masuk ke tempat kerja, ada hal-hal yang tak terajarkan di sekolah dan di tempat kampus mereka dulu. Yeah. Dan itulah yang harus diisi oleh para trainer. Nah, itu sebabnya kita bilang trainer harus get ready untuk opportunity ini. Ini akan menjadi problem atau opportunity again. Ya, problemnya adalah informasi banyak. Jadi kalau kita cuma sekedar copy paste, cuma sekedar informasi seperti ini dan kemudian ajarkan, you die already. Gawat, ya? Yes. Maka perlu dipikirkan lagi, lebih dalam lagi adalah dari mereka-mereka yang berada di tempat kerja ini, apa sih yang mereka butuhkan, tips, hal-hal yang praktis. Nah, itu yang harus kita delivery buat mereka. Dan percaya, saya merasa gini, selama kita masih bisa menjadi trainer yang memberikan ide kepada mereka, seperti yang tadi saya katakan hierarkinya, bisa sampai kepada level ide, bukan cuma sekedar beri informasi, percayalah kita tidak akan pernah kadaluarsa. Keren. Ya. Makin tua, makin dicari. Exactly. Betul, ya? Karena hukum, kalau kita perhatikan tren yang kelima kan bunyinya seperti itu. Seriously, Coach Tom, salah satu teman saya panitia di waktu itu di salah satu bank, saya sebutkan di BNI, pernah mengundang seorang praktisi bisnis. Cuma bicara 1 jam, dia dibayar 1 M. Gila, bayaran 1 M. Kita bisnis kita memang jalan sih, tapi M masih butuh waktu untuk mendapatkan itu. Dan dia bisa bicara 1 jam. Kenapa? Because karena pengalaman dan latar belakangnya beliau. Itu yang mahal. Ya. Saya pernah ngomong dengan salah satu pebisnis kan. Waktu itu saya sempat kan, waktu itu di awal-awal dia bayar 1 jam itu. Salah satu pembicara sebenarnya saya tutup aja namanya lah ya. Dibayar waktu itu 1 jam ngomong hampir sekitar 70 juta. Dan waktu itu saya sempat ngobrol dengan si pebisnis, si presiden direktur, Bapak kan bisa hire dari kampus lah ya, bayar cuman berapa juta lah. Dia bilang, beda Pak. Kalau di kampus saya dapat teori, tapi dari beliau saya dapat ide, dijalankan bisa mendatangkan ber-MM. Apa sih arti 80 juta itu? Wow, sudut pandang yang berbeda. Nah, kita harus bisa menjadi trainer yang punya nilai tambah seperti itu. Nice. Yes. Brother, thank you so much. Jadi kapan kita kumpul ya? Bikin kumpul DLT ya? You should. Ya, karena itu banyak trainer nggak bisa jualan. Oke. Let me help. Ya. Teman-teman, thank you so much. Belajar apa hari ini? Komen di bawah kalau Anda kenal Anthony Dio Martin. Oke? Dan kalau kenal, apa pelajaran Anda yang Anda dapat hari ini? Oke, saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.